Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita akan membahas latihan soal yang ada di minggu ke-8, yaitu materinya fungsi kuadrat bagian pertama, yaitu tentang pengertian pengertian fungsi kuadrat. Dari soal nomor 1, dari fungsi-fungsi di bawah ini, manakah yang merupakan fungsi kuadrat? Untuk mengetahui fungsi kuadrat, yang pertama adalah fungsi tersebut harus mempunyai bentuk umum seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi yang pertama adalah satu variabelnya cuma satu, yaitu x. Kemudian yang kedua, variabelnya berpangkat tertinggi berapa? 2. Pangkatnya harus 2. Ini pangkatnya 2. Itu syaratnya ya, variabelnya hanya 1, kemudian berpangkat pangkat tertingginya 2, maka termasuk fungsi kuadrat. Dan nilai A, nah ini nilai A tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Jadi bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, dan seterusnya ya. Dengan berpedoman ini kita bisa ngecek satu persatu dari fungsi yang diberikan. Untuk yang soal A, kita lihat bentuk lainnya. Karena ini sudah berbentuk seperti bentuk umum, maka bentuk lainnya tidak ada. Maksudnya kita tidak perlu mengubah ke bentuk umum ya. Terus variabelnya hanya satu, yaitu x. Nah, x saja. Dan pangkat tertingginya adalah 2, memenuhi syarat. Kemudian koefisien x kuadrat, yaitu A, adalah 2. 2 tidak sama dengan 0, berarti memenuhi syarat. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi kuadrat. Nah, kita lengkapi sekalian. Untuk B nya adalah negatif 5 dan C nya adalah 3. Kemudian untuk nomor B, nah kita lihat bentuk ini. Bentuk ini paling sederhana. Variabelnya x, apakah berpangkat 2? Nah, ini pangkatnya hanya 1, paling tinggi. Maka dari sini ini sudah bukan fungsi kuadrat, sudah menyalahi. Dan nilai A nya yang koefisien x kuadrat di sini kan tidak ada, 0, berarti bukan fungsi kuadrat. Kemudian kita lihat untuk nomor C. Dari nomor C, ini bentuknya harus diubah ke bentuk umum, sehingga kita kalikan ini yang di dalam kurung menjadi apa? Fx sama dengan ini dikalikan E kali X menjadi E kuadrat ditambah E kali 1 berarti 1x dikurangi 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa variabelnya adalah x, pangkat tertingginya adalah 2, dan nilai A nya sama dengan berapa nih? Koefisien dari E kuadrat adalah A nya adalah 1, B nya 1, dan C nya negatif 2. Nah, dari sini
variabelnya cuma 1 dan berpangkat 2 sudah memenuhi syarat, kemudian nilai A nya tidak sama dengan 0 juga memenuhi syarat, sehingga ini adalah fungsi kuadrat. Kemudian untuk yang do, ini sudah bentuk umum, jadi sudah berbentuk umum. Kita lihat variabelnya adalah X, pangkat tertingginya adalah 2, sudah memenuhi syarat. Oke. Kemudian koefisien X kuadratnya atau A nya ini berarti di sini kalau tidak ada ini artinya adalah 1, berarti A nya 1 tidak sama dengan 0, berarti sudah memenuhi syarat. Dari sini kita bisa langsung menyimpulkan ini adalah fungsi kuadrat. Hanya saja tidak lengkap seperti bentuk umumnya, karena koefisien B, yaitu yang koefisien X maksud saya, nilai B nya adalah di sini tidak ada, berarti B nya 0 dan C nya adalah negatif 9. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk nomor E, nah ini juga masih ada kurung, jadi harus diuraikan. Kurungnya dihilangkan dengan cara dikalikan ya. Dikalikan ini kali ini dan ini kali ini. E kuadrat kali X menjadi apa? E kuadrat kali X berarti X pangkat 3. Terus E kuadrat dikurangi kali negatif 3 berarti negatif 3X kuadrat. Kalau kita lihat di E ini adalah variabelnya 1, yaitu X. Namun kita lihat di sini pangkat tertingginya berapa? 3. Berarti tidak memenuhi syarat karena pangkatnya lebih dari 2. Ya. Nah, dari sini walaupun kita mendapatkan koefisien A nya koefisien X kuadratnya adalah negatif 3, namun karena pangkat tertingginya adalah 3, maka ini bukan fungsi kuadrat. Gitu ya. Jadi permasalahannya sudah jelas. Kalau ini pangkat tertingginya 3, dan kalau yang B karena pangkat tertingginya hanya 1, pangkat tertingginya 1. Kita lanjut untuk yang nomor F. Untuk yang F ini sudah dalam bentuk umum, jadi ini A nya, ini B nya, ini C, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah X kuadrat pangkat 2. Variabelnya X, pangkat tertingginya 2. Oke, memenuhi syarat. Kemudian nilai A nya 1/3. 1/3 itu apakah sama dengan 0? Tidak, berarti ini memenuhi syarat. Kita langsung bisa menyebutkan ini merupakan fungsi kuadrat. Kita bisa melengkapi untuk koefisien X, yaitu nilai B adalah negatif 2 dan C nya adalah 3. Jadi seperti ini anak-anak cara membahas untuk menentukan mana yang merupakan fungsi kuadrat dan mana yang bukan fungsi kuadrat. Kita lanjut yang nomor 2. Untuk nomor 2, kita lihat dari hasil nomor 1 bahwa di sini untuk yang nomor B dan nomor E bukan fungsi kuadrat. Tadi sudah dijelaskan bahwa alasannya dari yang B adalah karena apa? Karena pangkat tertingginya tidak 2, tetapi pangkat tertingginya adalah 1. Nah, ini permasalahannya di sini. Nah, kemudian yang kedua ini alasannya ya, alasannya ini pangkat tertingginya
tidak sama dengan 2, kemudian koefisien X kuadratnya tidak ada, yaitu 0. Nah, ini bersama. Kemudian yang kedua yaitu soal E. Kesalahan yang pertama, kenapa bukan fungsi kuadrat? Karena apa? Pangkat tertingginya adalah 3. Jadi pangkat tertingginya adalah 3. Jadi kesalahannya adalah di pangkat tertinggi untuk yang E, sedangkan yang di B pangkat tertingginya hanya 1. Oke, itu jawaban nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 sama seperti di nomor 1, kita disuruh mencari variabelnya dan disuruh menulis koefisien X kuadrat, koefisien X, dan nilai konstanta dari fungsi kuadrat di bawah ini. Jadi semuanya itu sudah merupakan fungsi kuadrat. Nah, kita lihat di soalnya A sampai E fungsi kuadratnya ini sudah merupakan, untuk yang A sudah merupakan bentuk umum ya, seperti ini, sehingga kita tidak perlu menulis bentuk lain. Variabelnya adalah X, kemudian koefisien X kuadratnya atau nilai A nya adalah 1, B nya sama dengan 2, dan C nya adalah negatif 15 ya. Kemudian tidak usah diberi keterangan ya, karena sudah merupakan fungsi kuadrat. Kemudian untuk yang B, ini variabelnya adalah apa? Variabelnya adalah M ya, bukan M kuadrat tapi M ya. Jadi M, kemudian nilai A nya adalah, A itu sama dengan yang nempel dengan variabel kuadrat ya. Kalau di sini variabelnya M kuadrat, berarti A nya adalah 3 ya. Kemudian B nya variabel yang nempel dengan variabel X. Kalau di sini variabelnya M, ya berarti yang nempel dengan M, yaitu berapa? 12. Nah, kemudian konstanta C yang tidak ada variabelnya. Untuk yang B ini tidak ada. Ini kan hanya 2 suku, berarti konstantanya adalah 0. Kemudian untuk yang nomor C, kita lihat ini sudah merupakan bentuk umum ya. Ada pertama variabelnya P, kemudian ada P kuadrat, ada P, ada yang tidak ada P nya, itu berarti sudah bentuk umum. Untuk melihat koefisien dari X kuadrat, berarti di sini melihat koefisien dari P kuadrat. Nah, siapa? Oh iya, kita tulis dulu variabelnya tadi apa? P, kemudian A nya bukan yang mulai dari awal, tetapi yang nempel dengan variabel kuadrat, yaitu negatif 2. Kemudian B nya berarti yang ada variabelnya, yaitu 8. Kemudian konstantanya adalah 24. Oke, terus untuk yang D, variabelnya apa? X ya. Kemudian koefisien dari X kuadrat, yaitu nilai A berapa? 1. Nah, ini walaupun tidak ditulis, ini artinya sama dengan 1 ya, 1. Kemudian variabel koefisien dari X, yaitu B. Di sini tidak ada, yang X saja tidak ada, yang ada X kuadrat. Karena yang X saja tidak ada, berarti B nya adalah 0. Dan yang terakhir konstantanya di sini karena dikurangi 25,
konstantanya adalah negatif 25. Oke, kita lanjut untuk yang E. Yang E ini ada kurung, berarti harus diuraikan, sehingga kurungnya harus dihilangkan dengan cara dikalikan ya, dikalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Jadi E kali X adalah E kuadrat, terus X kali negatif 3 X, terus ditambah 2. Nah, di sini baru kelihatan bahwa variabelnya adalah X, kemudian koefisien dari A nya adalah 1, koefisien dari E kuadratnya adalah A, yaitu 1, kemudian B nya koefisien dari X, berarti di sini ya bukan 3 tetapi negatif 3. Terus konstantanya adalah 2. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang nomor 3. Saya harap bisa dipahami ya, tidak sulit kan? Kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini kita disuruh mencari nilai fungsi. Nilai fungsi dari f yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15, dan x nya disuruh mengganti, yaitu 1, 0, negatif 3, 6, dan negatif 1. Nah, kita masukkan untuk X sama dengan 1, berarti kita memperolehnya adalah F1, berarti semua X diisi dengan nilai 1. Berarti kita lihat di sini jadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 15. Ini berapa nih? 1 ditambah berapa? 2 dikurangi 15. Berarti berapa? Di sini 3 kurangi 15 adalah negatif 12. Oke ya. Nah, kemudian yang B, bagaimana kalau X nya sama dengan 0? Berarti kita mencari F0, yaitu semua X diganti dengan nilai 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 15. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 0 ditambah 0 dikurangi 15 adalah negatif 15. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan apabila X nya sama dengan negatif 3, berarti kita mencari F negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat, ini ya X nya, kemudian ditambah dengan 2 kali negatif 3 kemudian dikurangi 15. Negatif 3 kuadrat berapa? Iya, 9 ya. Kemudian ditambah 2 kali negatif 3 negatif 6, kemudian dikurangi 15. Nah, kalian lihat ini berapa ini? 9 ditambah negatif 6 itu sama dengan 3, ya toh? Kemudian dikurangi 15, berarti berapa? 3 dikurangi 15 berarti negatif 12 ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang X sama dengan 6, berarti kita mencari F6 ya. Untuk mencari F6
berarti 6 kuadrat ditambah 2 kali 6 dikurangi 15. Ini berapa? 6 kuadrat 36 ditambah 2 kali 6 12 dikurangi 15. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 33. Iya betul, 33 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk X sama dengan negatif 1. Berarti kita mencari F negatif 1. Berapa ini? Kita ganti X nya dengan negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi 15. Nah, ini berapa? 1 negatif 1 kuadrat adalah 1 ditambah 2 kali negatif 1 negatif 2 dikurangi 15. Berapa? Ini sama ini berapa? Negatif 1. Negatif 1 dikurangi 15 berapa? Iya, negatif 16 ya. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 4. Saya harap kalian bisa memahami ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 5 ini kita disuruh mencari apa? Pembuat nol fungsi. Artinya apa? Artinya adalah fungsi itu menjadi 0 itu untuk X berapa. Nah, maksudnya begitu. Jadi pembuat 0 itu artinya fx nya nilainya 0. Jadi kita tulis saja ya, jawab. Jadi fx ini nilainya 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 8X tambah 12. Nah, bentuk ini sama dengan ini. Bisa juga ditulis dengan bentuk ini kan bentuk persamaan kuadrat. Jadi bisa tulis X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Sama ya, cuma dibalik tempatnya saja. Oke, kalau seperti ini kita mencarinya X bagaimana? Yaitu dengan cara memfaktorkan, yaitu perkalian kurung. Kita buat perkalian kurung seperti ini. Di sini X, di sini X. Kemudian kita lihat ini siapa ya. Nah, isi dari di sini kita tulis saja ditambah P ditambah Q. Dengan syarat apa? P itu kalau dikalikan Q nilainya harus sama dengan berapa? Iya, sama dengan C, yaitu 12. Dan P kalau ditambah dengan Q nilainya harus sama dengan berapa? Iya, sama dengan 8. Siapa kalau dijumlah sama dengan 8? Kalau dikalikan sama dengan 12? Apakah 1 dengan 7? Apakah 2 dengan 6? Apakah 3 dengan 4? Siapa yang jumlahnya 8? Iya, pasti ini kan. Jadi kita bisa menulis P nya itu adalah 2, Q nya sama dengan 6 ya. Kita bisa menulis ini. Jadi X tambah 2 dan X ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita bisa menemukan bahwa X tambah 2 sama dengan 0, atau kurung yang satunya X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk yang sebelah kiri X nya sama dengan negatif 2.
dan untuk X sebelah kanan sama dengan negatif 6. Oke, kita sudah menemukan nilai pembuat 0 fungsi, yaitu negatif 2 dan negatif 6. Oke, ini pembahasan dari nomor 5. Semoga bisa dipahami ya. Bisa diulang lagi videonya untuk lebih memahami materi yang ada di tugas minggu ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.